Ada yang memanggilnya Romo, ada pula yang memanggilnya Pastor, tetapi ada juga yang memanggilnya Pater. Dalam gereja Katolik, panggilan itu tertuju dan terwujud pada satu sosok, imam gereja Katolik, yaitu orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dengan memilih untuk hidup selibat, hidup sederhana, dan hidup taat. Mereka ada dimanapun dan dalam situasi apapun, karena mereka diutus oleh Sang Gembala Utama untuk pergi ke sudut-sudut bumi dengan misi mewartakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah serta menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan manusia. Ada yang di kota besar, ada yang di kota kecil, ada yang di pedesaan, ada yang di karya kategorial seperti sekolah, seminari, rumah sakit, rumah retret, pertukangan, perkebunan, bidang sosial kemanusiaan, dan sebagainya. Namun, mereka tetaplah seorang imam gereja Katolik. Salah satu dari mereka adalah aku. Perkenalkan, namaku Antonius Dwi Putranto. Aku adalah seorang imam Dehonian atau Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCJ, yang saat ini menjalani misi perutusan di sebuah paroki, tepatnya di Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Aku berkarya di paroki ini bersama rekan imamatku, Romo Paulus Dito Rahmadi SCJ. Bagi kami, para Dehonian, hidup berkomunitas bukan sekedar menjadi suatu sarana, namun perwujudan paling padat dari hidup kami sebagai orang Kristen. Kehadiran kami sebagai komunitas di tengah umat dan masyarakat menjadi salah satu bentuk perwujudan misi dari doa Yesus yang terungkap dalam Injil, supaya mereka bersatu, atau Sin Unum. Dalam suasana persaudaraan, kami berusaha agar komunitas pastoran sungguh menjadi keluarga yang memancarkan hidup Injili dalam misi yang lebih luas di tengah umat dan masyarakat. Paroki Santo Isidorus Singkut meliputi 3 wilayah kabupaten, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin yang masuk wilayah Provinsi Jambi, serta Kabupaten Musirawas Utara yang sudah masuk wilayah Sumatera Selatan. Paroki kami memang berbatasan dengan wilayah Sumatera Selatan. Ada 17 stasi yang tersebar di 3 kabupaten ini dengan jumlah umat sebanyak 1.989 jiwa. Oh iya, apakah ada yang pernah mendengar tentang suku anak dalam? Mungkin kita lebih akrab dengan sebutan orang kubu, walaupun sebutan itu tidak disukai oleh mereka. Beberapa kelompok dari mereka juga ada dalam wilayah pelayanan pastoral kami. Banyak dari mereka sudah bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, memiliki kendaraan bermotor, bahkan beberapa kaum perempuan dari mereka sudah masuk salon untuk rebonding dan perawatan. Walaupun sudah disediakan tempat untuk tinggal oleh pemerintah, beberapa kelompok dari mereka masih lebih suka nomaden, alias berpindah tempat dan tinggal di bawah terpal di kebun-kebun sawit atau hutan. Stasi terjauh yang kami layani berjarak 141 km. Saat musim hujan, penyuka medan off-road tentu akan bergembira dengan tanah berlumpur dan liat yang harus dilalui untuk menuju ke beberapa stasi. Kendaraan double gardan menjadi tumpuan untuk bisa mencapai tujuan. Kalau kendaraan double gardan sudah tidak sanggup, motor gerandong jemputan umat menjadi satu-satunya jalan. Motor gerandong adalah istilah untuk motor yang hanya menyisakan mesin, rangka, roda, dan stang. Jadi jangan berharap banyak pada kenyamanan berkendara. Yang penting sampai di tujuan. Gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah
harus senantiasa hadir dimanapun dan dalam situasi apapun, sehingga setiap orang bisa mengalami dan merasakan karya keselamatan Allah. Dalam merealisasikan misi ini, tentu membutuhkan perjuangan untuk terus disempurnakan. Paroki menjadi tempat yang strategis dalam menjalani misi gereja, baik di tengah umat maupun di masyarakat. Paroki adalah tangan-tangan misi gereja yang bisa menyentuh dan merangkul siapapun dan apapun dalam setiap karyanya untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Tidak dibatasi pada kelompok atau kategori tertentu, namun dalam kerjasama dan kebersamaan dengan kelompok yang lain. Secara garis besar, karya misi di paroki senantiasa memiliki dua arah, internal atau ke dalam dan eksternal atau keluar. Secara internal, bersama Dewan Paroki, aku senantiasa berusaha menjaga, merawat dan mengembangkan benih iman yang telah ada dalam diri umat, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Memberikan dasar yang kokoh dan kuat, terutama bagi anak-anak, remaja, dan muda dewasa, berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan iman Katolik. Memberikan pengajaran iman kepada seluruh umat dengan berbagai macam cara dan sarana yang ada. Dalam situasi pandemi yang membatasi banyak kegiatan pastoral, kami senantiasa menemani dan mendampingi umat melalui permenungan, katekese, ataupun kekayaan iman Katolik melalui kanal YouTube Romo Dito SCJ. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe agar channel YouTube dari desa ini semakin berkembang dan tetap bisa menjadi sarana mewartakan ajaran iman Katolik. Secara eksternal, disadari bahwa gereja bukanlah menara gading yang terpisah dari kehidupan di masyarakat. Tetapi, bagaimana bersama dengan seluruh umat, kami terlibat dalam suka duka, kegembiraan dan kesedihan yang dialami bersama sebagai masyarakat. Kehadiran setiap orang Katolik senantiasa menghadirkan misi gereja yang diterima gereja dari Kristus. Keterlibatan umat Katolik dalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai masyarakat biasa maupun yang terlibat dalam pemerintahan, menjadi tangan-tangan misi yang menyentuh langsung dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Adalah hal yang menggembirakan jika kita semua menyadari bahwa menjadi orang Katolik, kita semua memiliki tanggung jawab misi dimanapun kita berada. Memiliki hati yang penuh cinta untuk menjalani misi. Sebagai penutup, baiklah kita kembali mendengungkan dekrit tentang kegiatan misioner gereja dalam dokumen Konsili Vatikan II. Seluruh gereja bersifat misioner dan karya mewartakan Injil merupakan tugas umat Allah yang mendasar. Umat Allah diundang untuk mengadakan pembaruan batin yang mendalam, supaya mereka mempunyai kesadaran yang hidup tentang tanggung jawab mereka dalam penyebaran Injil dan menjalankan peran mereka dalam karya misioner di antara bangsa-bangsa. Mari kita bermisi bersama sebagai anggota umat Allah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran sejati. Tuhan memberkati.